Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ramsi Zainal, NIM 220404502045, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nama kampus Fakultas Ilmu Pendidikan. Perkembangan individu. Aspek-aspek perkembangan individu. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan anatomis, adanya perubahan kuantitatif pada struktur tulang, indeks tinggi dan berat badan, proporsi tinggi kepala dengan tinggi garis keajengan badan secara keseluruhan. Perkembangan fisiologis ditandai dengan adanya perubahan secara kualitatif, kuantitatif, dan fungsional dari sistem kerja biologis seperti kontraksi otot-otot, peredaran darah, dan pernapasan, persyarapan, sekresi kelenjar, dan pencernaan. Laju perkembangan berjalan secara berirama pada masa bayi dan kanak-kanak. Perubahan fisik sangat pesat pada usia sekolah menjadi lambat, mulai masa remaja terjadi amat mencolok, kemudian pada permulaan masa remaja akhir bagi wanita dan penghujung masa remaja akhir bagi pria. Laju perkembangan menurun sangat lambat, bahkan menjadi mapan. 2. Perkembangan perilaku psikomotorik. Perkembangan psikomotorik memerlukan adanya koordinasi fungsional antara neuron muskular, sistem saraf dan otot, dan fungsi fisikis, kognitif, afektif, kognitif. Dua prinsip utama dalam perkembangan psikomotorik yaitu: 1. Bahwa perkembangan itu berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, dan 2. Dari yang kasar dan global, gross bodily movements, kepada yang halus dan spesifik dan terkoordinasikan. 3. Perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan yang membedakan antara manusia dengan hewan. Melalui bahasa manusia mengkodifikasikan, mencatat, menyimpan, mengekspresikan, dan mengomunikasikan berbagai informasi baik dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, lukisan, gerak-gerik, dan mimik, serta simbol ekspresif lainnya. Perkembangan bahasa dimulai dengan masa meraban, bicara, monolog, haus, nama-nama, gemar bertanya yang tidak selalu harus dijawab, membuat kalimat sederhana, dan bahasa ekspresif dengan belajar menulis, membaca, dan menggambar permulaan. 4. Perkembangan perilaku kognitif. Dengan berpatokan kepada hasil tes IQ, Bloom 1964 mengungkapkan persentase taraf perkembangan sebagai berikut: usia 1 tahun perkembangan sekitar 20%, 4 tahun sekitar 50%, 8 tahun sekitar 80%, dan 13 tahun sekitar 92%. Tahap sensori motor 0-2. Inteligensi sensori motor dipandang sebagai inteligensi
praktis yang berfaedah untuk belajar berbuat terhadap lingkungannya sebelum mampu berpikir mengenai apa yang sedang ia berbuat. Inteligensi individu pada tahap ini masih bersifat primitif, namun merupakan inteligensi dasar yang amat berarti untuk menjadi fondasi tipe-tipe inteligensi tertentu yang akan dimiliki anak kelak. Sebelum usia 18 bulan, anak belum mengenal objek. Permanence artinya benda apapun yang tidak ia lihat, tidak ia sentuh, atau tidak ia dengar dianggap tidak ada, meskipun sesungguhnya benda itu ada. Dalam rentang 18-24 bulan barulah kemampuan objek permanence anak tersebut muncul secara bertahap dan sistematis. Tahap pra-operasional 2-7. Pada tahap ini anak sudah memiliki penguasaan sempurna tentang objek permanence. Artinya anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan tahap eksisnya suatu benda yang harus ada atau biasa ada, walaupun benda tersebut sudah ia tinggalkan atau sudah tak dilihat, didengar, atau disentuh lagi. Jadi pandangan terhadap eksistensi benda tersebut berbeda dengan pandangan pada periode sensori motor, yakni tidak bergantung lagi pada pengamatannya belaka. Pada periode ditandai oleh adanya egosentris, serta pada periode ini memungkinkan anak untuk mengembangkan different imitation, psych learning, dan kemampuan berbahasa dengan menggunakan kata-kata yang benar, serta mampu mengekspresikan kalimat-kalimat pendek tetapi efektif. Sekian, terima kasih.